kita ukur. Bisa panjat belum ya? Udah. Ya. Oke. Kita ukur ya posisi lengan, posisi rileks di samping tubuh pasien. Kita ukur. Ukurannya adalah mulai dari aksila sampai ke metakarpal. Ya, jangan ke metatarsal loh ya. Cukup panjang dari aksila sampai dengan metakarpal ya. Jangan metatarsal. Kemudian kalau sudah kita gunting. Kemudian kira-kira kenapa jadi bengkok? Kemudian kira-kira ya 3 atau 4 cm ya dari ujung ini kita buat lubang ya dengan cara mengguntingnya secara segitiga. Ya, guntingnya itu secara segitiga ini. Oke. Jadi kalau utuh nih ya, kalau ada yang seperti ini kan. Kalau kita tarik ya akan kelihatan segitiganya itu kan. Oke ya. Terus ya, sebelumnya mestinya area lengannya harus dalam kondisi yang bersih. Kalau ada bulu-bulu dicabuti. Kamu itu ngerjain pasien atau jangan dicabutin, dicukur. Apa? Waxing. Di waxing. Sakit toh. Waxing itu sakit nggak? Sakit. Nah, sekarang Gentle. kalau pasien limfedema, nah ini pertanyaan, salahin, sengok. Pasien limfedema, apakah pasien limfedema boleh di waxing? Oke, ada yang tahu pasien limfedema boleh nggak di waxing rambutnya? Rambut ini loh, ini kan ada, bukan rambut sini, ini loh. Boleh? Enggak. No. Ya. No. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau waxing berarti rambutnya itu tercabut secara paksa. Ya. Itu akan membuat iritasi, inflamasi pada kulit jaringan kutaneus pasien. Padahal kondisi limfedema sangat rawan terjadi penyakit kulit. Ya kak? Ya. Materinya sudah kemarin sudah Pak Yoga sampaikan itu loh. Pak Yoga ngomong penyakit-penyakit kulit ada papiloma, penyakit integumen itu loh. Psoriasis dan sebagainya, dan Pak Yoga tidak akan membahasnya karena Pak Yoga tidak menguasai penyakit kulit itu loh. Saudara bisa tanya ke Bu Apri atau Bu Jasmine, dosen integumen. Pak Yoga pernah gitu kan? Ya. Pak Yoga udah ngomong itu gitu ya, sehingga jangan di waxing, maka cukup dicukur. Kenapa harus dibersihkan rambut di lengan atau di kaki pasien? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oleh kan tidak nempel, beda dengan tapping, ini tidak ada nempel sama sekali. Kenapa harus dibersihkan, dicukur rambut yang akan di bandaging? Enggak. Kalau ketika nanti pasien berkeringat, ya, sedangkan pasiennya tertekan, maka keringat rambut itu bisa menjadi tempat berkembangnya kuman dan bakteri. Kuman dan bakteri minimal fase awal pasti akan menimbulkan rasa gatal, gitu ya.
Nah, gatel kan nggak bisa dikukur kan? Apa yang mau masukin lidi? Ya nanti kalau kalian di rumah sakit kalian akan menemui pasien yang digip gitu kan, garuk-garuknya itu disodok-sodok pakai lidi gitu kan. Ya dulu zaman Pak Yoga masih aktif di rumah sakit itu kayak gitu ya, dimasukin lidi gitu kan, gatel. Ya. Karena ya enggak tahu mungkin apakah sebelumnya dibersihkan atau enggak, atau mungkin pasiennya itu ya hiperhidrasi, keringatnya terlalu banyak itu namanya, ya terlalu banyak. Yang lainnya makan soto aja keringatnya sedikit, dia makan soto itu keringatnya kayak kuahnya soto keluar semua gitu. Nah hiperhidrasi. Oke ya, digulung. Nah, tadi sudah Pak Ika sudah menunjukkan gulungnya ya, sudah, oke. Kemudian diminta tangannya posisinya lurus ya nanti ya. Oke. Belum digulung, belum. Sudah kan? Belum. Ya. Nih sudah. Nah kemudian digulung ke arah luar. Oke. Nah kemudian masukkan posisinya harus mid posisi ya, mid posisi ya. Oke, kemudian kita masukkan ini jempolnya dimasukin. Nah kan, nah itu di lubang itu kan jempolnya. Oke. Kiper. Wah ini ternyata tadi ukurannya kurang panjang ya, panjang. Oke, anggap saja bengkaknya ada di sini. Nah, oke. Kamu pasien asisten. Kalau kamu diem aja ngapain? Terus, ya. Nah, kita dari softband, ya. Kita juga lakukan hal yang sama. Kita buat lubang, ya, sekitar 4 atau 5 cm dari bagian tepinya. Nah, pegangannya nanti rollnya ini harus ada di atas, ada di luar. Luarnya begini, ya. Tidak direkomendasikan atau dianggap sebagai kesalahan kalau pegang rollnya begini. Ini begitu terlepas meluncur dia. Maka pegangnya seperti ini supaya lebih mudah terkendali rollnya ini. Oke? Oke. Nah, pasangnya boleh dari lateral ke medial, boleh dari medial ke lateral. Ya. Oke, katakanlah Pak Yoga lebih memilih dari lateral ke medial. Ya. Kita pasang, ya, pastikan tidak ada yang berkerut. Ya. Oke. Gini, Mas. Nah gitu. Ini lurus. Nah. Ya. Ini silang ya, Pak? Apa? Harus silang. Ya, silang. Ya. Pakainya adalah silang. Oke, sudah. Nah, kita boleh langsung ke arah proksimal. Ya. Katakanlah standar, tekanan standar. Tekanan standar berarti overlapping 50%. Nah, 50% ini berarti kita bikin overlappingnya adalah 50%. Ya, jangan ada yang tertekan di antara banditnya. Oke. Oh. Ya. Meskipun sebenarnya padding ini kalaupun di apa namanya, di overlapping 50% juga tidak terlalu berpengaruh karena dia tidak memberikan tekanan. Nah, inilah kenapa saya membutuhkan asisten. Nanti kalau pasiennya gini terus itu bengkaknya berkurang, nyeri otot di sini ini yang muncul, sehingga harus ada asisten. Oke. Nah, kalau sudah sampai di atas bagaimana? Kita bisa kembali lagi ke distal dengan overlappingnya berarti
25%. Ya. Overlappingnya harus lebih rendah kalau sudah dari proksimal gitu ya. Itu. Oke. Nah, kita potong saja ini. Namanya juga bekas gitu ya. Lupa nggak pakai yang baru. Efisiensi. Ya efisiensi. Kamu tahu jawabannya. Oke. Ini nggak disampaikan bawah ini. Apa? Yang registernya nggak sampai bawah. Boleh sampai bawah, boleh. Hanya sampai segini aja tidak ada masalah. Kalau misalkan mau ditambah sampai bawah lagi, nah oke. Ya. Coba. Nah, ini yang udah bolong-bolong. Ya. Nah, dari mana? Mau sampai mana tadi? Oke. Nah, kita sambung. Oke. Nah, kita lanjutkan sampai ke bawah. Oke. Nah, berikutnya kita pasang bandaging untuk yang area tangan. Ya, kita bisa menggunakan yang kecil karena lingkar segmennya ini juga kecil gitu ya. Kenapa? Karena dengan kecil ini nanti meskipun overlappingnya 50% dibandingkan dengan yang ukuran ini sama-sama 50%, tekanan subbanded lebih tinggi yang mana? Yang kecil. Ayo, ada bisa menjawab? Ini overlapping 50% dengan ini overlapping 50%, tekanan subbanded. Tekanan subbanded itu adalah tekanan di bawah banded. Itu yang lebih besar yang mana? Yang kecil. Yang besar. Coba. Ini 50% itu setara dengan 25%-nya ini loh. Paham nggak? Meskipun sama-sama 50%, tapi ketika ini diaplikasikan 50% dan ini 50%, maka tekanan subbanded akan lebih besar ketika ukuran bandednya itu lebih besar. Karena nanti kalau ini tekanan 50% kan ini kan? Tekanan 50% kan segini. Kalau ini tekanan 50%. Ya gini kan? Ya. Oke. Nah, ini ada perbedaannya. Maka kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan ukuran banded yang berbeda. Kita harus hati-hati. Oke? Untuk yang tangan kita banded ya. Oke, seperti ini. Kita banded dua kali ya. Oke. Tidak perlu ditarik, di stretch, karena stretch ini kita begitu kita men-stretch kita akan langsung kehilangan prediksi tekanan subbanded. Maka yang harus dilakukan bagaimana? Ya, dengan merapikan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Bisa pegel. Lupa tangannya pasien bisa pegel, itu ada tugasnya asisten. Lurus ya, jangan nanti terus ini terus ini lagi. Nah, nanti banditnya bisa kacau. Nah, lurus. Oke. Ya. Kemudian kita sambung. Ya, ini sambung dengan ukuran yang berbeda.
Nah, ini dia, ini efeknya ini. Nah, kalau ada beda ukuran, oke? Iya. Jadi seperti ini. Harusnya ini juga dengan menggunakan yang kecil juga. Minta tolong Mas Arfi. Ya. Wah, ini lebih kecil lagi. Beda-beda ya, ukurannya ya aneh. Beda. Ini mereknya beda, itu ukurannya juga beda. Nah, ini mendingan lah. Ini masih mendingan. Oke, nah pada bagian tangan atau distal ini saya memberikan lapisan yang cukup banyak. Kenapa? Karena di bagian ini tekanannya harus yang paling besar. Ya. Kenapa tekanannya besar? Karena pengaliran limfanya tekanannya harus dari distal menuju ke proksimal. Oke, kita mulai. Turunkan. Oke, kita mulai 50%. Ambil bambu. Sini loh. Akan disingkat. Oke, kemudian setelah dari atas masih ada sisa. Sisa ini mestinya boleh dipotong. Tapi kalau nanti dipotong nanti temennya yang lain nggak bisa praktek. Jadi lebih baik kita turunkan ke bawah dengan tekanannya yang lebih rendah. Karena tadi tekanan awalnya 50%, maka begitu sampai ke atas turunnya tekanannya menjadi 25%. Atau overlappingnya kita ubah jadi 25%. Oke, kita turun 25% ya. Oke. Nah, begitu kita naik lagi, ya. Begitu kita naik lagi, maka tekanannya kita bisa menggunakan 50%. Ya. Oke. Yang 10 cm. Jangan direkatkan dengan menggunakan kuncinya ya. Oke. Nah, ini kita tambah lagi ya. Kita mulai dari bawah. Kita mulai dari wrist. Oke. Nah, kita tambah lagi ya, kita pakai standar terapi berarti kan 50%. Nah, kalau sudah sampai atas, kita ke bawah, maka tekanannya dikurangi lagi.
kurangi lagi mungkin ada di 25%. Kalau diputar tangannya siap. Oke, ya. Inilah kira-kira setelah selesai, ya. Maka yang pertama kita tanyakan kepada pasien, apakah ada rasa tidak nyaman pada sepanjang area yang dibandit ini? Nyaman itu maksudnya ada tekanannya terlalu kuat, merasakan tekanannya terlalu kuat, atau mungkin ada rasa nyeri gitu kan. Ya. Termasuk juga kita tesnya adalah kita tes pengisian kapiler atau capillary refill dengan cara menekan ya pada kuku, sebelumnya berwarna pink, kemudian kita tekan kukunya berwarna putih. Setelah itu kembali ya, kalau kembali berwarna pink lagi dalam waktu kurang dari 2 detik, berarti tes pengisian kapiler normal. Tapi kalau lebih dari 2 detik ada gangguan pengisian kapiler, maka bandit kita bongkar. Oke, kita bongkar. Atau ketika kita tekan ya, sebelumnya warna pink, ketika kita tekan kok warnanya masih pink, kita lepaskan warna pink, berarti ini tekanannya terlalu kuat. Ya, terlalu kuat. Oke. Nah, itu tes objektifnya. Di sisi lain kita bisa ngetes tahan, Mas. Bukan? Nah, ya, tahan. Ini tekanannya harus yang paling kuat. Ini berarti yang paling tebel, ini paling kaku dari distal menuju ke proksimal, ini tekanannya semakin berkurang. Ya, kita bisa mempalpasi semuanya ya seperti ini untuk mendapatkan apa namanya orientasi ya, dengan orientasi. Oke, pastikan semakin ke proksimal tekanannya semakin berkurang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau kita merasa khawatir bandit ini akan bergeser atau terlepas, maka antara bagian bandit dengan yang lainnya ini bisa kita rekatkan. Nah, oke. Oh, kita khawatir nih nanti tidak terlepas ya. Kenapa kok terlepas? Iya Pak, pasiennya kecicilan Pak. Ya. Cicilan. Iya, pasiennya udah tua, kecicilan lagi gitu kan. Nah, kita bisa merekatkan di bagian bandit yang kita curiga ini nanti kemungkinan akan terlepas nih banditnya itu kan. Ya, dimanapun kalau di kita apa namanya mencurigai kemungkinan ini banditnya bisa terlepas ya, kita langsung tempelkan untuk menstabilkan antar lapisan. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan praktek berpasangan, bahan-bahannya ada di sini semuanya. Yuk, silahkan.